Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wal ali washabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video saya kali ini saya ingin menceritakan kisah seru, kisah nyata yang pernah terjadi pada Ustadz kita, yaitu Kiai Haji Ustadz Dasrat Latif, di mana beliau pada waktu pernah mendapat jadwal mau ceramah ke Palopo, dan dalam perjalanan beliau sempat tidur sejenak di mobil. Pas jam 1 malam beliau merasa ingin buang air kecil. Bertepatan pada waktu mobilnya berhenti juga di tengah hutan. Supirnya dilihat lagi buang air kecil, jadi beliau juga turun. Nah, supir ini turun dari arah kanan, sedangkan Ustadz turun dari arah kiri. Belum sempat habis kencingnya Ustadz, mobilnya teman-teman sudah berangkat. Masya Allah, kepanikan Ustadz. Bayangkan ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyadari itu, dan itu akan menjadi suatu hikmah buat beliau. Nah, mari kita lihat pernyataan dari beliau tentang kejadian tersebut biar kita tahu bagaimana jasnya. Kira-kira jam 11 saya naik mobil, beberapa saat kemudian saya tidur di belakang jalan jauh. Begitu kira-kira jam 1 subuh, karena dari Makassar ke Palopo itu kurang lebih 8 sampai 10 jam. Masya Allah. Saya terbangun. Saya lihat, kenapa ini mobil singgah? Oh, ternyata saya lihat, sopirnya turun kencing. Dia turun dari sebelah kanan. Kanan, iya. Saya juga tiba-tiba mau kencing. Saya turun sebelah kiri. Ini mobil tinggi. Nah, jauh sopirnya kencing sebelah kanan, saya turun sebelah kiri. Begitu saya lagi kencing, saya pikir sekalinya ini sopir dia tidak tahu saya turun, karena memang dia tidak lihat saya turun. Dan pada saat dia turun, saya lagi tidur. Sementara saya lagi kencing, belum habis, tiba-tiba lari itu mobil. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, kena ke awala. Lari saya, woi Musalaika, kau tinggalkan saya. Tapi apa hendak dikata, mobil sudah rapat, pada saat itu juga gerimis. Masya Allah. Tidak didengar. Labo iyo tuh. Tinggallah saya mulai jam 1 dini hari. Nanti dia sadar ini sopir. Ketika tiba waktu subuh, dia balik. Ustaz, subuh mi. Tidak ada. Jadi, tidak ada Ustaz. Dia baru sadar saya ditinggal. Dia balik mobilnya, laju kencang. Masya Allah, dia baru tiba jam 6.15 pagi. Masya Allah, berapa jam itu? 1 subuh. Jam 1. Semua mobil yang saya kasih singgah, tidak ada yang mau singgah. Yang mau ke Makassar tidak mau singgah, yang mau ke Palopo tidak ada yang mau singgah. Kenapa? Karena waktu itu tengah malam di hutan. Ini tengah hutan, Pak. Saya pakai putih-putih. Saya berpikir dia kira ini saya pocong. Tidak ada satupun yang singgah mengambilku. Jam 6:15 baru dia singgah di tempat saya. Saya mau tinggalkan tempat itu. Saya bilang nanti dia pulang tidak ada apa, Kak. Nah kena tong abada. Salat subuh lah saya, basah Pak, semua basah. Masya Allah. Begitu saya sampai, dia tiba, saya mau bilang, saya mau siksa ini orang, saya mau bawa ini mobil dia, saya kasih tunggu singgah di sini. Saya bilang juga, tidak enak juga, tidak manusiawi, balas dendam. Saya sampai ke rumah jabatan Palopo, wali kota Palopo. Tiba-tiba Pak Yudas wali kotanya, dia bilang, Ustaz, bagaimana ceritanya bisa kita lupa koporta? Dalam hatiku mau beli si sopir ini. Bohong lagi di sopir. Ternyata saya bilang bukan
Kopor saya lupa, dia yang lupa saya. Ternyata dia lapor ke wali kota, kenapa terlambat sampai? Karena dia bilang kita balik lagi ke masjid, lupa kopornya Pak Ustaz. Nah, selesai saya ceramah, baru dia pulang lagi, Pak Wali datang lagi dengan sopir yang sama. Saya bilang, Pak Wali, mohon maaf, saya sudah maafkan itu sopirnya, tapi tolong jangan lagi dia yang ngantarkan. Dendam saya sama ini orang, rasanya mau kutampelin. 4 jam saya disiksa di pinggir jalan. Tapi apa hikmahnya? Setelah itu honorku dia tambah 2 kali lipat. Iya toh. Masya Allah. Tuhan duka cita. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, saya ambil iktibar, saya ambil hikmah pelajaran dari kisah ini di dunia ini, di dunia. Iya. Apa pelajaran ini? Saya bilang beginilah kisahnya kita kalau kita dikubur. Masuklah kita dikubur, berharap ada mobil yang singgah mengambil saya, berharap ada keluarga yang doakan kita. Ternyata tidak ada lagi yang doakan kita. Kita menunggu keluarga mendoakan kita. Kita menunggu anak mendoakan kita setelah dikubur. Tapi apa hendak dikata, tidak ada satupun yang mengingat kita. Basah kuyuplah saya, menderitalah saya. Ternyata mengharap kiriman-kiriman doa, ternyata tidak ada yang mendoakan saya. Beginilah kita, Pak. Merantau, kita datang ke Kupang, Bapak bekerja di sini. Kalau tidak senang, 2 tahun makin menderita, 3 tahun makin susah, 5 tahun tidak ada tanda-tanda bahagia. Lebih saya pulang ke Sulawesi. Begitu kan? Masih bisa ki pulang. Kerja ki di sini tidak enak, bos tidak bagus, kata-katanya kasar, istrinya enak-enak bicaranya, berhenti kerja, saya balik ke Sulawesi. Iya toh? Iya. Tapi kalau Bapak masih dikubur, senang tidak senang, tinggal mako di situ. Tidak bisa kau lagi balik naik ke atas. Pun kalau kau balik ke atas, maka tidak ada orang mendekati kau. Wih, pocong, lari. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini hikmah yang paling penting. Masya Allah.